Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Bertemu kembali dengan Mas Trasno Sulistianto, Direktur Eksekutif Indopol Survey and Consulting. Konsultan apa consulting? Consulting. Consulting. Kita mau ngobrol pasca beberapa saat yang lalu debat Cawapres, Mas Ratno. Iya, Mas. Menurut Mas Ratno, impresi Mas Ratno atau kesan Mas Ratno debat Cawapres kemarin itu seperti apa? Iya, Mas. Debat Cawapres, debat yang kedua ya untuk Cawapres. Saya melihat, saya beri judul gini kemarin itu, saya ada catatan Gibran itu lolos dari lubang jarum lah, kira-kira itu. Apa itu? Jadi stigma masyarakat, stigma netizen, stigma orang bahwa Gibran itu tidak mampu gitu ya dalam berdebat begitu ya, karena kapasitas dia yang masih muda, kemudian beberapa statement dia waktu kampanye viral yang asam sulfat dan sebagainya itu ya, itu orang menganggap waduh ini Gibran nggak mampu lah berdebat dengan satu profesor, kemudian yang kedua adalah politisi ulung gitu. Tapi ternyata secara objektif saya menilai dia lolos itu. Cuman ini memang secara teknis, Mas. Jadi kalau bahasa kita tarung gitu ya, kalau dalam silat itu ada spell itu, dia secara teknis, pukulan, tendangan itu masuk gitu ya. Tetapi secara substansi bahwa dia itu seorang pesilat ulung itu enggak. Gitu ya. Kira-kira begitu, Mas. Mengilustrasinya gitulah. Iya. Jadi karena apa? Ada beberapa momen yang ketika dibalik pertanyaannya, ternyata dia juga gagap gitu ya. Pertanyaan awal apa, jawabnya kemana kan gitu itu. Itu yang kemarin kalau saya nggak salah ingat itu yang terkait pajak gitu ya. Nah, itu kan banyak kemudian yang berkomentar bahwa salah pemahamannya si Gibran gitu ya. Ketika kemudian Mahfud mengomentari balik. Tetapi serangan pertama Gibran terhadap Mahfud yang kemudian Mahfud itu tidak bisa menjawab karena ada istilah teknis gitu. Begitu pula ke Caimin itu kan. Itu memang satu poin begitu ya. Satu poin yang itu hampir sama yang dilakukan oleh Jokowi pada saat 2019 kan gitu. Mungkin dia mengulang itu. Kira-kira itu teknik-teknik berdebat itu diberitahu kayak gitu ya oleh ininya ya, konsultannya lah kira-kira begitu. Jadi cukup mengena, tetapi secara substansi bagi kita yang paham ya itu masih di bawah lah. Masih kira-kira di bawah begitu, ya. Artinya dengan kata lain, kalau istilah Mas Ratno main silat itu, dia punya tendangan dan pukulan, tetapi tidak mampu menjatuhkan lawan. Betul. Tapi karena nggak kuat. Iya. Tapi kalau dalam pertarungan, Mas, di pertandingan atau mungkin di SEA Games, itu satu pukulan meskipun tidak kena tapi tidak secara kekuatannya itu tidak penuh, itu dapat poin, kan begitu kira-kira begitu. Iya. Tapi ketika dapat serangan balik atau ditanya balik, gagap gitu ya, jurus apa ini gitu kan. Nah itu nggak nguasai masalah. Itu yang mungkin dia berlindung bahwa ya ini anak muda begitu ya, ini anak muda bisanya nyerang dulu gitu ya, nanti urusan belakang gitu membalas kan, kira-kira begitu. Tapi poinnya itu dia oke di secara teknis begitu, tapi secara substansi dia masih jauh dari dua sosok cawapres yang lain begitu ya. Kemudian untuk dua cawapres yang lain misalnya Mas Caimin itu saya melihat sih oke dari sisi visi misi yang dia menggunakan dari sisi istilah substansi. Ya, istilah splet itu ya, apa namanya? Slepetonomik itu oke untuk mengingatkan publik begitu ya bahwa sebenarnya kebutuhan visi ekonomi, pembangunan ekonomi atau tema yang kemarin itu ya butuh
perubahan dan butuh keberanian politik will kan dia poinnya itu ya. Nah sementara si Pak Mahfud bahwa ini ada problem di penegakan hukum begitu ya. Itu saya pikir betul-betul persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Jadi secara visi misi dua sosok cawapres ini oke ya, secara substansi itu benar itu bahwa yang dibutuhkan bangsa ini ya tadi itu yang disampaikan dua cawapres itu, kira-kira begitu Mas. Kalau dari sisi kan kalau di sisi Ganjar kan di sisi Gibran itu kan nampak sebenarnya juga secara substansi itu tidak kuat. Iya. Nah untuk menutupi kefasihan substansi atau yang kurang ditutupi dengan singkatan dan istilah itu kan, sehingga akhirnya orang mengcapture-nya itu, ya kan. Tapi kalau Pak Mahfud ngelihatnya plus minusnya apa Mas? Iya, Pak Mahfud ini kan memang karena dia ahli hukum ya. Ini sebetulnya kalau saya melihat dia kurang memahami persoalan di luar hukum Mas. Meskipun dia di dalam penyelenggaraan negara dia paham gitu ya terkait pengelolaan keuangan dan sebagainya. Tetapi kan Pak Mahfud sebenarnya harus bisa lebih dari itu. Tapi karena keterbatasan keilmuan dia ya dari sisi ekonomi dan lainnya fiskal dan sebagainya, maka jurus yang biasanya dia pakai itu nggak keluar Mas. Jadi gitu ya. Jurusnya balik lagi ke jurus andalan dia hukum. Iya, baliknya kan hukum, tapi kan akhirnya sedikit terlalu memaksa ke sana begitu. Meskipun pada poin tertentu yaitu bahwa semuanya persoalan ekonomi, investasi itu kalau tidak ada kepastian hukum itu tidak bisa. Nah, poinnya di sana itu saya pikir Pak Mahfud poin plus di situ ya, karena bangsa ini ya butuh penegakan hukum itu gitu ya, kepastian hukum itu dalam berinvestasi, mengelola ekonomi masyarakat dan sebagainya. Kalau Caimin ngelihat plus minusnya? Caimin karena poin plusnya karena visi beliau ini perubahan, jadi pangsa pasar pemilih yang menginginkan perubahan saya pikir tercerahkan dari beberapa hal yang dia sampaikan, misalkan bagaimana visi memprioritaskan pembangunan begitu ya. Jadi pembangunan ini harus berlandaskan ini hal yang prioritas begitu ya. Misalkan antara IKN ya dengan pembangunan pendidikan, dengan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil di Kalimantan misalkan, itu kan lebih mestinya lebih diprioritaskan daripada kemudian membangun secara fisik di IKN. Nah gitu. Ini yang menurut saya poin plusnya Caimin gitu ya. Misalkan kayak orang mungkin nyinyir ketika melihat bahkan Pak Mahfud ya 40 kota membangun 40 kota selevel Jakarta. Ini menurut saya bisa menjadi poin plus Mas. Kenapa? Pertama bahwa ini kota-kota yang sudah ada itu sudah ada manusianya, sudah ada pergerakannya gitu. Daripada membangun IKN yang belum ada orang-orangnya, belum ada aktivitas di situ gitu. Ini menurut saya cukup program yang cukup diapresiasi menurut saya ya. Meskipun kemudian 40 kota ini kan sama dengan orang bercita-cita IKN nanti akan menjadi maju, bukan begitu kira-kira? Ke sana Mas. Jadi lebih baik membangun 40 kota sekelas Jakarta dibandingkan dengan IKN kan itu membandingkannya begitu kira-kira. Iya. Kalau minusnya Caimin ada nggak? Caimin ya kembali lagi ya seperti yang saya komentari awal itu, ini karena hal yang perubahan ini kemudian masih sebuah harapan begitu ya, sebuah harapan. Tentunya ini masih menjadi retorika. Bahasanya saya melihat Caimin ini visi misinya atau yang disampaikan itu masih sebatas retorika Mas. Kira-kira begitu. Masih belum bisa
kita melihat bahwa ya terlalu ideal begitu ya, terlalu ideal, benar yang disampaikan, tapi kemudian Caimin belum bisa menurunkan pada hal-hal yang teknis, kira-kira begitu. Oke. Keluar dari soal substansi debatnya ya. Kalau kostum itu publik melihatnya apakah biasa atau kok lucu gitu. Karena waktu datang pertama itu kan kalau Anies Caimin pakai jas. Yeah. Kalau Prabowo Gibran ya pakai kemeja andalan itu lah kan, yang warna biru. Nah yang asik itu Ganjar sama Pak Mahfud datang pertama. Iya. Itu nggak nggak menjadi sesuatu yang menjadi plus atau menjadi minus gitu. Gini, Mas, kalau saya menilai ini gaya komunikasi publiknya ya. Ini memang masing-masing sudah ingin membranding lah ya. Misalkan Caimin ini kan ingin membranding Amin ya. Amin ini membranding bahwa mengelola negara itu harus serius. Gitu ya. Nggak boleh santai begitu ya, nggak boleh joget-joget begitu ya, istilahnya begitu. Iya. Jadi kira-kira kalau misalkan pakai jas kemudian joget kan nggak pantas itu, kira-kira gitu. Jadi dia menunjukkan bahwa mengelola negara harus serius begitu, karena ini hidup matinya bangsa ini, hidup matinya masyarakat kan begitu ya. Bagaimana membangun ekonomi, bagaimana membangun pendidikan, kesehatan dan sebagainya, ini harus serius gitu. Itu kemudian dia dipersonalifikasi melalui jas gitu ya. Jas itu kan resmi, kemudian meskipun ada yang sebagian itu jasnya yang ala kayak di religius gitu ya, jadi nggak ada kerannya gitu ya. Itu cukup bahwa mengelola negara ini ya harus serius kira-kira gitu. Nah, kemudian kalau misalkan Gibran dengan Prabowo, saya melihat ini kan ya harus santai lah ya, harus santai karena hiruk pikuk politik ini tegang, kemudian penuh dengan konflik, ini harus santai. Nah, catatannya tipe ini kan meja yang santai tapi tetap ada resmi begitu ya. Ini juga sebenarnya positif juga gitu ya. Tipologi orang pekerja keras misalkan gitu ya. Digulung dan sebagainya, dia ingin menunjukkan itu ya. Jadi sama kayak waktu Jokowi 2019 itu ya. Tidak merubah. Kira-kira kalau secara politik elektoral dia ingin mengambil pangsa pasar itu kan gitu Mas. Nah, begitu pula Ganjar Mahfud ini brandingnya tetap bahwa dia ingin lebih dekat dengan rakyat, dia lebih dekat dengan masyarakat yang lokal begitu ya. Nah, ini menunjukkan misalkan karena ini Ganjar misalkan dengan gaya budaya Timur gitu ya, di NTT itu kan topi NTT kalau nggak salah itu ya. Nah, kemudian itu lebih dekat dengan masyarakat kecil ya, yang kemudian di daerah-daerah begitu ya. Kemudian dengan sementara Pak Mahfud dengan orang Maduranya begitu ya, pakaian Maduranya, loreng-loreng, ini menunjukkan identitas dia begitu, mengambil kira-kira bahwa bangsa ini ya bermacam-macam suku begitu ya, kemudian lebih banyak yang masyarakat kecil begitu, kira-kira gitu Mas. Jadi branding beliau tidak lepas dari kedekatan dengan rakyat. Gitu. Oke. Kembali ke soal jalannya debat, ketika Caimin dijebak ya. Nah, semua orang menyadari bahwa itu jebakan Batman lah. SGIE itu, ya kan? Kemudian kalau Mahfud dijebak dengan carbon capture on storage itu. Mas Ratno ngelihatnya gimana ketika mereka tidak menjawab, ya kan? Dan setengah diledek lah sama Gibran. Pertanyaan itu sulit katanya. Ya, padahal saya lihat ya tidak semua orang juga mengetahui ya kan. Betul. Tapi kan ada indikasi memang untuk dalam tanda petik itu ya mempermalukan lah. Ya kan, merendahkan, padahal kurang pas juga gitu. Sama dengan kalau saya tanya Mas Ratno misalkan
sesuatu singkatan yang Mas Sato tidak pernah baca, dengar, yang masih nggak tahu kan, gitu ya kan. Nah, Mas Sato ngelihatnya soal singkatan dan istilah yang digunakan dalam debat itu seperti apa? Ya, kembali yang tadi sebetulnya Mas. Jadi secara teknis oke ya, karena orang nggak bisa jawab di debat yang ditonton jutaan itu ya pasti ada poin begitu ya. Tapi kalau kita menelaah ternyata Caimin misalkan dia jujurnya karena saya nggak pernah membaca singkatan itu. Nah, itu poin juga menurut saya gitu. Tapi ketika ditanya karena dijawab kemudian dia tahu secara substansi bahwa itu persoalan ekonomi syariah, ada halal di situ gitu. Dia bisa menjelaskan. Nah, ini menurut saya kan seperti tadi saya bilang. Gibran mukul kena dapat poin tapi dia tidak jatuh kan begitu ya. Kena dapat begitu tapi tidak jatuh. Caimin juga bisa balas kan begitu, dia bisa menjelaskan. Nah, ya publik yang menilai itu. Seperti saya misalkan ya kelas-kelas seperti kita gitu Mas, orang akan memahami kan. Loh, ya pasti apalagi kalau ada teman yang sedikit ngeledek itu, ya itu kan pertanyaan itu sama dengan siapa nama Pak RT saya gitu, tahu nggak? Itu kan orang pasti nggak tahu, yang tahu diri kita kan begitu ya. Gitu kan gitu kira-kira. Ya, jembatan di sana ada apa musola namanya siapa, orang nggak tahu gitu kan. Ketika dia nggak pernah pengalaman datang ke sana misalkan begitu. Begitu pula yang di kalau respon Pak Mahfud itu lebih sebetulnya serangannya lebih ngena menurut saya ya. Dia tanya dia melihat bahwa pertanyaan itu tidak konteks temanya gitu ya. Tidak dalam tema ini karena sebetulnya itu di tema yang ketiga. Nah, itu juga sebetulnya ngena. Kira-kira kalau Gibran itu nendang itu ditangkis kan begitu. Kan. Cuman memang itu tekniknya Gibran bahwa ya kira-kira orang akan menilai juga ketika seorang profesor tidak bisa menjawab itu kan begitu. Tidak bisa menjawab pertanyaan seorang anak muda kan begitu. Saya pikir itu disengaja Mas. Dan dia tahu bahwa Caimin, Pak Mahfud nggak akan bisa jawab kan begitu. Iya. Kenapa kemudian dia sampaikan gitu? Kira-kira gitu Mas. Oke. Nah sekarang dari sisi dampak ya, kan debat ini kan diharapkan orang mengetahui secara lebih dalam sosok cawapres gitu. Itu tercapai nggak tuh dengan debat kemarin, pengetahuan masyarakat terhadap ketiga sosok ini? Ya, menurut saya Mas, pelan-pelan publik akan memahami ya, karena satu-satunya ruang untuk mengetahui visi dan misi itu di debat ya kan. Makanya itu melihatnya jangan satu kali debat, 2 kali debat, karena ini ada 5 kali debat. Nanti di 5 kali itulah orang akan bisa nyimpulkan Mas, oh ternyata pilihan saya keliru, oh ternyata pilihan saya sudah benar gitu, kira-kira begitu. Untuk pemilih terutama pemilih-pemilih yang swing voter ini ya di dalam survei ya, itu saya yakin ada berpengaruh itu debat ini. Tetapi jangan dilihat 1 kali debat, 2 kali debat, tapi harus lengkap begitu ya. Nah, saya melihat ruang debat di sana karena tidak ada media yang paling bisa berpengaruh langsung ya, itu kecuali siaran live debat. Misalkan kalau kita ingin melihat visi misi di websitenya pasangan calon itu misalkan, itu berapa sih jumlahnya orang yang dengan sadar ingin melihat websitenya begitu ya, atau mungkin dia menerima brosur yang diberikan oleh tim suksesnya misalkan. Sejauh mana sih kita bisa nyantai melihat oh ini visi misinya begitu ya. Saya aja kemarin baru yang tahu itu di pasangan Amin ya, karena ada kolega yang bawa itu begitu, bawa visi misi, ada berapa lembar itu yang cetakannya bagus itu. Itu pun belum saya baca ya, masih poin-poinnya saja gitu ya, kira-kira begitu. Apalagi kemudian publik secara umum begitu ya. Debat itu satu-satunya komunikasi yang paling efektif untuk melihat visi misi capres dan cawapres.
di survei pun Mas itu mengkonfirmasi bahwa ada 70% faktor pengubah pilihan responden ya, pilihan masyarakat itu 70% menjawab visi misi program capres dan cawapres lain itu lebih baik. Nah, begitu. Jadi itu bisa mengubah, kira-kira begitu. Oke. Terakhir Mas Ratno nih, ya kan? Terakhir masukan Mas Ratno untuk ketiga figur cawapres dalam konteks perdebatan berikutnya apa? Ya. Nomor 1 dulu, masukan kepada Caimin dan timnya tentu saja. Ya, Caimin harus tetap merumuskan dengan bahasa yang sangat membumi, begitu ya. Visi misinya harus mudah dimengerti oleh khalayak umum yang sebagian besar itu tingkat pendidikannya tidak tinggi, begitu ya. Itu harus bisa, makanya istilahnya selepet itu cukup bagus gitu ya, karena lebih mudah dimengerti gitu ya. Harus berani meselepet ya, kira-kira begitu. Kemudian tapi harus tetap diturunkan dalam bahasa yang sangat mudah dimengerti gitu. Dan lebih konkret lah. Lebih konkret begitu ya. Juga jangan terlalu mengawang-awang gitu, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua untuk pasangan untuk Gibran, saya pikir tidak terlalu elok ya ketika misalkan mengkritik pasangan yang lain lah, kira-kira. Ini kan modelnya Gibran ini kan selalu ini bahwa pemerintahan Jokowi ini sudah lebih baik dan sebagainya. Tapi apa kan begitu? Mestinya tetap dia merumuskan beberapa hal yang baru yang kemudian itu perbaikan, bukan kemudian ini sudah baik. Kalau sudah baik ya terus apa kan begitu ya, kira-kira begitu. Iya, terus ngapain gitu ya. Sementara masyarakat masih ada yang tidak puas begitu ya, kira-kira begitu. Meskipun dia mencoba ada poin-poin yang sangat konkret itu, misalkan makan gratis dan susu gratis ya. Itu ya kita coba lihat aja sejauh mana efek program itu di publik, kita lihat begitu. Nanti dalam survei misalkan. Kemudian yang ketiga, ini sekali lagi untuk Ganjar Mahfud, ini karena ada image sebelumnya Ganjar ini adalah di backup oleh Jokowi. Nah, ini segera mungkin menurut saya visi misi ini juga harus tegas begitu ya, harus tegas, konkret. Kemudian kalau memang ingin meneruskan Jokowi ya apa begitu ya. Kalau ingin kemudian memperbaiki program-program Jokowi juga mestinya harus konkret, Mas. Kira-kira begitu, Mas. Oke, Mas Ratno. Matur suwun, Mas. Siap, Mas. Nanti kita bahas lagi pasca debat berikutnya. Demikian kan, baik, obrolan santai tentang debat kedua Cawapres bersama Mas Ratno Sulistianto, Direktur Eksekutif Indopol. Terima kasih.